Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Salam sukses untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peluang bisnis berbasis IT ya. Peluang bisnis online. Nah, kenapa ini sangat penting ya? Jadi kabar baik bagi kita semua bahwa tren era masyarakat kita saat ini adalah sudah mulai memasuki era gahidup.com. Artinya apa? Setiap apa kita butuh informasi, kita pengen mencari suatu produk, itu pertama kali kita cenderung lari ke Google ya. Nah, itulah yang dinamakan era gahidup.com. Nah, ini dilihat dari sisi marketing, ini tentu menjadi potensi pasar yang luar biasa. Nah, menjadi potensi pasar yang luar biasa. Dan trennya sudah mengarah ke situ. Bahkan nanti di era 2018 nanti, nah, kita itu diprediksi oleh para praktisi dunia online, nah, itu menjadi salah satu pemain besar ya. Surganya bisnis online di kawasan Asia Pasifik, bahkan mengalahkan Cina nanti. Itu sudah trennya mengarah ke situ ya. Nah, itu kan gejala-gejala ini sudah tampak di depan mata ya. Nah, seperti kalau kita misalnya jalan-jalan di mall, itu kan banyak booth-booth yang sudah mulai kosong. Artinya apa? Celuk pasarnya sudah mulai digerus oleh bisnis online. Nah, dan hebatnya lagi, bisnis online ini itu dapat dijalankan oleh siapapun ya, tidak memandang latar belakang pendidikan, status sosial, ekonomi, profesi. Jadi siapapun Anda, mulai dari ibu rumah tangga yang gaptek sekalipun, sampai Anda yang mungkin saat ini sudah punya posisi mapan ya, posisi prestisius, misalnya sebagai PNS atau menduduki jabatan penting di sebuah perusahaan besar, itu tetap membutuhkan adanya sumber tambahan penghasilan. Nah, dan uniknya, sumber tambahan penghasilan ini bisa dengan relatif mudah kita tangkap, itu lewat bisnis online. Nah, ini ya, bahwa 99% orang itu butuh penghasilan tambahan. Ini kita saya tunjukkan beberapa buktinya ya. Nah, ini ada ini ya, istri seorang ibu Bayangkari ya, istri seorang anggota polisi aktif, anggota BRIMOB, tidak malu dan tidak gengsi ya, menjalani profesi sebagai pedagang sayur keliling. Ini ada suaminya. Nah, ini istrinya, istri beliau, tidak malu menjalani profesi sebagai pedagang sayur keliling. Biasanya kan ibu-ibu Bayangkari kan cenderung gengsi ya. Wah, kok ini luar biasa nih, kita salut ini. Nah, ini artinya apa? Beliau rela seperti ini apa? Demi untuk membackup ya, mengbackup penghasilan suami dari gaji ya. Nah, artinya tetap butuh pulang informasi, butuh adanya sumber penghasilan tambahan. Ini ada anggota TNI aktif. Nah, ini beliau juga bersama istrinya itu membuka warung kelontong plus sekaligus menjadi distributor NASA ya. Nah, ini ada beberapa sampel produk yang dipasang di etalase. Kemudian ada leaflet materi promo yang ada beliau ya, di luar jam dinas kedinasan, beliau membantu istri berjualan produk-produk NASA. Ini ada anggota Polantas aktif. Nah, beliau juga tidak malu menjalani profesi sebagai seorang distributor NASA. Ini beliau bawa sampel produk Kristalek ya. Dan ini juga ada anggota TNI aktif. Beliau juga memasarkan produk fitnya ya, bermain di sektor agro kompleks. Nah, ini yang ya di satu sisi ini ada menjadi inspirasi, tapi di sisi lain jadi keprihatinan kita. Ini ada bapak anggota polisi aktif, beliau rela ya menjadi seorang pemulung ya. Mohon maaf ya, profesi ini di depan sebagian besar orang kan profesi yang sangat rendah dalam tanda petik ya, tapi di sisi lain beliau rela ya mencari sumber penghasilan yang halal, tidak mau menyalahgunakan posisi jabatannya untuk hal-hal yang di luar kewenangannya. Nah, ini kita salut ya. Kemudian ini ada profesi ibu guru.
yang di luar jam mengajar beliau juga aktif menawarkan ya produk-produk NASA. Ini beliau bawa produk Colaskin. Ini juga ada ini ya karyawan kantoran, bahkan sudah punya posisi penting ya di perusahaan, leader ya. Ya berarti kan semacam kepala biro ya. Nah, sekelas kepala biro juga tidak gengsi ya, tetap menjadi distributor NASA. Ini juga ada profesi seorang fotografer ya, Pak Ode ya. Beliau domisili di Solo. Ini juga Pak Eko kalau tidak salah di Boyolali. Beliau seorang PNS. Nah, juga tidak malu ya menjadi distributor NASA. Kemudian ini ada foto lagi. Nah, ini ada konsultan PNPM Mandiri. Juga ada Pak Guru ya, yang juga menjalani profesi sebagai mitra bisnis NASA. Ada Ibu Bidan, nah, juga aktif ya, jadi mitra bisnis NASA. Nah, ini juga sampai kalangan PNS sekalipun ya, yang katanya di depan publik ya, itu kan profesi yang prestisius dengan penghasilan tetap, penghasilan tunjangan, berbagai tunjangan yang prestisius. Dia tetap mencari sumber tambahan income ya di luar profesi utamanya. Nah, ini ada usaha milik salah seorang lurah di Desa Bangunharjo. Beliau buka toko ini ya, kayu Kalimantan ya. Nah, bahkan ini bupati ya, seorang bupati sekalipun dengan orang nomor 1 di daerah itu juga tetap ini ya, punya usaha sampingan berupa homestay ya. Ini Bupati Bantul yang saat ini ya, baru yang belum genap 1 tahun. Nah, ini juga punya usaha sampingan berupa homestay. Bahkan Presiden Jokowi ya, nah, punya pabrik mebel. Orang nomor 1 RI 1 pun tetap butuh adanya sumber tambahan income. Nah, ini keluasan ya, fleksibilitas bisnis online itu bisa dilakukan oleh siapapun, profesi apapun, dimanapun. Nah, tetapi uniknya hasil yang diperoleh, potensi income-nya, wow, luar biasa. Karena namanya bisnis online itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 24/7 ya. Tahu maksudnya ya, 24 jam 7 hari non-stop. Kita tinggal tidur sekalipun, nah itu bisa uang mengalir terus. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan model toko usaha konvensional, dari sisi modal sangat jauh. Kalau seandainya kita pengen buka toko yang tidak usah besar-besar lah, minimal kita butuh adanya sewa kios, sewa lapak. Itu pun sekarang, kalau untuk wilayah Jogja 10 juta pun itu sulit, standarnya 15 jutaan. Nah, itu pun belum potensi marketnya sangat terbatas. Itu dari sisi tempat, baru lokasinya. Kemudian dari sisi persediaan stok barang, peralatan kerja, perabotan toko. Belum lagi nanti kita butuh tenaga operasionalnya. Wah, pusing deh. Itu kalau kita bandingkan dengan bisnis online, jauh modalnya ya. Kalau di bisnis online itu modal utama kita adalah hanya sewa. Kalau dalam web ya, itu kan kita cukup sewa domain hosting, kita bangun domain hostingnya, kita pasang beberapa katalog, dan stok barang tidak harus ready. Bahkan untuk tipe karakter bisnis tertentu, kita bisa bermain di sebagai reseller, dropship, atau kalau dalam bidang jasa itu kita bermain di affiliate ya. Tidak harus, intinya kita tidak harus stok barang ready. Nah, kita nawarkan produk, terjadi closing, ada customer tinggal sejumlah uang sesuai harga, lalu kita kirim barangnya. Itulah keunikan bisnis NASA. Jadi intinya bisnis online itu punya karakter yang dari sisi modal itu
relatif sangat murah. Nah, kemudian operasionalnya juga cukup mudah, cukup efektif dan efisien. Nah, itu dari sisi perbandingannya ya. Nah, terus lalu bagaimana agar kita bisa cepat sukses? Nah, kalau untuk bisa cepat sukses, bisnis online itu kan sudah banyak perintisnya ya. Nah, itu sudah cara yang paling mudah ya, kita terapkan ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau kita melakukan riset pasar sendiri, ya kalau panjenengan punya kapasitas yang memadai, punya dukungan modal yang kuat, itu bisa Anda melakukan riset untuk membangun pasar. Tapi itu kan juga tetap butuh yang modal besar ya. Nah, itu jadi intinya kita tinggal terapkan aja ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kemudian ini inspirasi dari ini ya. Ini aja sebuah inspirasi ya. Jadi beliau yang setelah sukses membangun bisnis berbasis IT, bisnis online dengan omset miliaran rupiah, itu hanya diawali dari ini. Nah, kisah seorang wanita, seorang ibu ya, dengan 2 orang bayi yang ditinggal suaminya. Dan lalu bingung, kalau si ibunya itu bekerja keluar rumah, siapa yang ngomong merawat, menjaga anak-anaknya? Itu. Tetapi kalau berdiam di rumah, siapa yang akan mencukupi ya kebutuhan sehari-hari dilematis. Nah, dan lainlah. Nah, kemudian muncul ide jalankan bisnis online. Nah, langkah yang paling awal dan relatif mudah dilakukan oleh siapapun, tidak sebagai modal skill awal ya tentunya ya, tidak membutuhkan kemampuan skill yang mumpuni. Nah, kalau dalam istilah bisnis online ya level master ya. Nah, itu cukup aja bikin akun Facebook sederhana, minimal sebanyak 8 akun. Kita ibaratkan satu akun Facebook itu satu toko. Berarti kalau panjenengan bikin akun Facebook 8, nah, ya berarti artinya panjenengan punya 8 buah toko. Ini sebagai modal awal ya. Tetapi nanti ke depannya seiring perkembangan bisnis panjenengan, ya upgrade skill tetap dibutuhkan karena dunia online terus berkembang, dinamikanya sangat cepat luar biasa. Kalau hanya puas berdiam diri di level itu aja, ya siap-siap nanti ketinggalan kereta. Jadi untuk modal awal ya cukup bikin Facebook sederhana, tapi nanti seiring dengan perkembangan bisnis panjenengan ya harus selalu terus belajar dan belajar, terus mengupgrade skill lah intinya. Karena bisnis online itu kan sangat berkaitan lah dengan IT ya. Sedangkan IT dinamikanya luar biasa. Nah, itu. Tapi itu nanti bisa disiasati ya. Bahkan kalau jenengan nanti bisnisnya sudah besar, udah ini aja, ambil pegawai aja, pegawai yang punya skill IT mumpuni, gaji mahal aja beliau. Misalnya omset jenengan katakanlah 50 juta, jenengan gaji aja 6 juta khusus untuk mengelola IT marketingnya. Wah, itu udah luar biasa. Ikuti aja ini inspirasi dari Ford itu ya. Nah, Ford itu kan orang jauh dalam tanda petik kan orang bodoh, tetapi beliau luar biasa, punya kemampuan sumber dana finansial yang kuat sehingga akhirnya apa? Mampu menggaji orang-orang yang pintar. Nah, dan anehnya ya tentunya income-nya jauh lebih besar dari Ford. Nah, karena si bos yang punya kan, si empunyanya kan si Ford. Nah, jadi mampu menggaji orang-orang pintar. Nah, tapi juga untuk teman-teman semua ya tetap dibutuhkan upgrade skill. Nah, ini ya. Ini referensi ya, referensi untuk kita milih suatu perusahaan biar kita aman dan nyaman menjadi mitra bisnisnya dalam jangka yang panjang ya, tidak 1-2 tahun, tapi jangka panjang bahkan seterusnya. Ya mitra bisnis yang menjadi klien kita, perusahaan yang menjadi mitra bisnis kita ya tidak hanya satu, tidak hanya bergantung pada 1-2 perusahaan, tapi banyak. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 perusahaan mitra ya, luar biasa ya. Jadi kita tidak tergantung pada satu dua perusahaan saja. Ini menjadi jaminan ya, menjadi referensi kita aman dan nyaman bermitra dengan perusahaan tersebut. Nah, ini salah satu ini ya. Nah, kalau jenengan nanti bisnis online sudah berkembang ya harus stok produk, jangan terus bermain di dropship. Nah, nanti artinya nanti ya jenengan bisnis dengan lambat perkembangannya. Harus mulai belajar menyisihkan sebagian laba untuk stok barang. Nah, kita tidak tahu ya ada customer yang datang tiba-tiba terus membutuhkan barang saat itu juga. Nah, kalau kita 100% selamanya bermain di level dropship ya repot nanti ya sambil jalan bertahap harus tetap stok produk. Nah, itu untuk pemula, untuk modal awal ya, langkah-langkah awal untuk mulai membangun bisnis online, terutama karena kita tahu ya banyak. Nah, jadi kita tahu bahwa bisnis online ini tidak semuanya berlatar belakang dari mereka yang sudah canggih di dunia online, tapi bahkan orang-orang yang gaptek ya, ibu rumah tangga lah. Nah, itu bisa sudah terbukti banyak yang mampu menjalankan bisnis online. Nah, ini bukan karena apa? Bukan karena faktor kebetulan, tapi ya memang mau belajar. Nah, masa orang master sekalipun kalau malas, ya akan ditinggal, akan tergilas, karena dinamikanya sangat tinggi. Nah, jadi kembali ke sini untuk langkah awal ya, kita bikin akun Facebook, minimal 10 lah. Standar berdasarkan pengalaman 10 akun Facebook. Satu toko kita ibaratkan satu toko. Nah, kita langkah awal kita perbanyak pertemanannya dulu. Nah, untuk trik pertemanannya nanti ada kajian tersendiri ya. Jadi bagaimana trik ether target. Jadi ibaratkan akun Facebook itu kan kita ibaratkan kolam ya. Kolam kemudian kita isi ikan. Agar supaya ikannya tertarget ya tentu dibutuhkan trik-trik tertentu. Nah, itu nanti ada kajian tersendiri ya. Yang ini saya presentasikan yang poin-poin utamanya dulu ya, entry point-nya dulu. Jadi langkah awal yaitu kita bikin akun Facebook ya, standarnya minimal 10 akun Facebook. Kita ibaratkan satu akun satu toko. Jadi kita punya 10 toko. Dan di sini di kota yang berbeda ya, jangan dalam satu kota. Nah, itu ya. Jadi kita punya 10 cabang toko di kota yang berbeda. Untuk memperluas jangkauan pasar ya tujuannya ya. Setelah itu kita memperbanyak dulu pertemanan ya. Nah, artinya kan kita menjaring ini ikannya dulu. Ibaratnya akun Facebook kan bisa kita analogikan kolam ikan ya. Nah, kita isi dulu kolamnya dengan ikan sebanyak-banyaknya. Tentunya yang tertarget sesuai dengan segmen pasar kita ya, segmen pasar produk yang akan kita tawarkan ya. Tidak sembarangan kita memperbanyak pertemanan. Nah, di situ nanti ada trik tertentu loh. Nah, yang akan saya kaji di lain kesempatan ya. Kemudian poin berikutnya, udah kita sering-sering mengupload iklan di Facebook, kemudian membuat status yang positif ya. Jadi kunci kemenangan kita bermain di Facebook itu kita memperbanyak upload status ya. Itu sebenarnya kunci kemenangan kita di situ. Nah, itu nanti kita ada trik kajiannya tersendiri ya. Bagaimana strategi dan trik Facebook marketing ya. Nah, itu saya share dulu, saya dulu entry poin-poin utamanya dulu. Kemudian kalau misalnya setelah kita upload iklan di Facebook, nah itu kan biasanya ada 1, 2 mulai ada yang tanya-tanya, mulai ada yang tertarik. Ya udah dibangun interaksinya. Namanya juga kan media sosial, jadi tetap dibutuhkan ada interaksi. Nah,
Terus di sini ketika kita upload iklan ya, nah, ingat jangan terlalu jangan terlalu hard selling ya. Hard selling itu artinya itu kita terlalu sering ya mengupload jualan, hal-hal yang berbau jualan. Karena apa? Facebook itu kan memang dari awalnya, dari sononya itu kan tidak untuk media jualan, tapi untuk media sharing. Nanti resikonya bisa akun kita terblokir. Nanti dibutuhkan trik namanya self selling ya. Jadi bagaimana mensiasati kita tetap bisa beriklan di Facebook yang gratisan ya ini ya. Nah, soalnya nanti juga ada iklan yang berbayar di gratisan ya ini ya, maksud saya ya. Itu tanpa harus terblokir. Itu nanti ada triknya ya, namanya self selling. Nah, nanti kita kaji di pokok kajian tersendiri. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, nanti setelah ada interaksi, tanya-tanya, kita berinteraksi, kedekatan, nah, terjadi closing, ya nanti konsumen diminta transfer dulu ya. Jangan sekali-kali kita kirim barang yang belum ditransfer ya. Ingat, kita bermain di dunia online ya. Nah, jadi prinsip kehati-hatian, tapi tanpa harus mengurangi kelulusan harus kita pegang teguh ya. Nah, setelah barang terkirim, setelah transfer barang baru dikirim. Atau kalau untuk pemain awal tadi, untuk mensiasati keterbatasan sumber modal, itu bisa bermain dengan pakai produk dropship. Dropship itu kalau bahasa mudahnya ya kita makelar lah ya. Kita menawarkan produk tapi tidak punya stok barang. Nah, kita hanya menawarkan produk, nanti terjadi closing, si customer transfer, baru uang transfer itu kita belikan belanja atau kita teruskan ke mitra kita yang punya ready barang, baru barang dikirim dari pihak sana. Nah, itu intinya dropship ya. Jadi kita hanya mendatangkan traffic. Nah, tapi nanti seiring perkembangan jalan ya, panjenengan jangan terus bermain di dropship. Sudah mulai sebagian stok barang. Nah, itu nanti luar biasa ya. Ini saya kasih beberapa cuplikan ya. Nanti kalau bisnis online panjenengan sudah efektif berjalan, nah luar biasa, tiap hari seperti ini backingannya. Nah, tapi ini memang dibutuhkan proses dulu ya, dibutuhkan proses dulu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini beberapa ya udah jadi, wow. Nah, luar biasa ya, tiap hari di banjir order ya. Nah, jadi secara ringkas itu dapat simak bahwa sebuah toko itu tidak harus berwujud fisik ya, seperti bangunan rumah, tapi juga bisa berwujud situs ya, baik akun medsos, sampai nanti website ya. Nah, nanti kedepannya Anda kalau sudah seiring perkembangan bisnis kemajuan bisnis panjenengan, tidak hanya mengandalkan akun medsos ya, untuk meningkatkan nilai brand bisnis Anda itu wajib Anda punya website. Tapi untuk awal-awal ya cukup bermain di medsos, terutama akun Facebook ya yang paling populer ya. Nah, itu kemudian harga toko yang berbentuk situs itu bisa lebih mahal, tetapi bahkan bisa lebih laris daripada toko yang berbentuk bangunan fisik. Nah, apalagi kalau kita sudah berhasil membangun trust ya, nah, itu luar biasa. Harga itu nomor sekian bagi customer. Nah, kalau customer sudah merasa nyaman dengan kita, oke lah, cenderunglah customer tidak perlu melirik ke bisnis yang lain, langsung aja menghubungi jenengan. Nah, kemudian toko online itu jangkauannya lebih luas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya, karena kan kita bermain di dunia online ya, jadi tidak dibatasi sekat-sekat geografis, batasi apalah pokoknya batasan secara fisik tidak ada. Jadi jangkauannya luar biasa, bahkan bisa mendunia. Nah, tergantung seberapa jauh kemampuan skill Anda menjangkau potensi pasar di dunia online. Nah, makanya itu dari awal tadi saya bilang, nanti seiring perkembangan bisnis panjenengan, kemampuan untuk terus mengupgrade skill itu wajib hukumnya ya, tidak bisa ditawar ya. Nah, karena dinamika online itu luar biasa, terus berkembang.
Nah, uniknya toko online itu bisa menghasilkan omset yang sampai miliaran ya. Bahkan bisa miliaran dolar ya, bukan rupiah ya. Dolar ya. Nah, miliaran dolar itu luar biasa seperti itu. Nah, itu. Kemudian biaya operasionalnya sangat minim. Nah, kan toko online tidak perlu banyak pegawai ya, tidak perlu banyak karyawan yang mengelola. Cukup kita dibantu 1-2 orang customer itu sudah cukup operasional berjalan dengan lancar ya. Kemudian untuk membuka cabang itu sangat mudah sekali. Tadi kita tinggal menduplikasi akun Facebook, menduplikasi situs website. Nah, itu luar biasa seperti itu. Luar biasa seperti itu. Nah, jadi intinya untuk membuka cabang toko sangat mudah, tinggal menduplikasi akun Facebook, menduplikasi website. Udah, kita pengen punya berapa cabang, udah tinggal duplikasi aja. Website kita ada berapa, udah itu aja. Nah, kemudian stok produk tidak harus ada. Nah, kita cukup sedia 1-2 sampel untuk setiap item produk. Selebihnya kita bermain untuk di awal-awal bermain di dropship, reseller. Kalau Anda bergerak di bidang jasa ya bermain di affiliate ya. Jadi kita tinggal hanya mendatangkan order ya. Nah, kalau terjadi closing, nah, tinggal kita teruskan ke mitra kita, ke supplier kita. Nah, kita nanti tinggal dapat fee-nya. Nah, dan yang jelas potensi bisnis online itu trennya akan terus meningkat, tak terkendali. Karena era masa kita saat ini daerahnya .com. Nah, apa-apa mencari informasi di Google. Nah, ini ini tunjukkan beberapa contoh pelatihan Facebook marketing ya di daerah ya. Nah, ini ada pelatihan di kalangan ini pesantren ya. Mohon maaf di kalangan dunia pendidikan. Nah, jadi untuk staf pengajar, guru ya, kita kasih pelatihan online marketing untuk sumber income tambahan tanpa harus mengganggu profesi utama beliau. Ini kita kasih pemberdayaan ya online. Nah, ini di anak-anak SMK. Jadi bagaimana lulusan SMK itu siap terjun dengan siap punya income ya, tidak melulu menjadi pekerja ya, tapi langsung aja menjadi entrepreneur ya. Nah, ini pelatihan di SMA. Nah, ini baik bagi guru maupun siswa-siswanya. Nah, ini untuk pemberdayaan masyarakat ya. Nah, ini bahkan inilah salah satu kontribusi utama kalau keunikan kita bermain di online, itu bisa membantu mengurangi jumlah pengangguran yang signifikan. Nah, karena kita tahu ya, ekonomi itu cenderung pangkal dari segala masalah ya. Nah, masalah sosial muncul, masalah apa muncul, itu biasanya berawal dari masalah ekonomi. Nah, jadi luar biasanya kalau kita punya skill online yang luar biasa, itu bisa untuk cara kita membantu berperan sebagai salah satu solusi atas masalah pengangguran. Nah, ini luar biasa ya, ngasih pelatihan bagi siswa-siswanya. Nah, ini bahkan bagi masyarakat awam sekalipun ya. Nah, ini pelatihan masyarakat dengan berbagai latar belakang. Nah, ini bisa juga mengikutinya. Jadi tidak harus membutuhkan syarat lulusan SMA, lulusan sarjana, enggak. Nah, bahkan Anda lulusan SD sekalipun bisa. Kuncinya Anda mau belajar. Nah, ini bahkan ibu-ibu rumah tangga ya, daripada waktunya tidak produktif untuk hal-hal yang sekedar ngobrol atau apa, kan bisa digunakan untuk satu, mengupdate skill, kedua tentunya adalah yang utama membantu ekonomi keluarga. Jadi kegiatannya lebih produktif. Oke. Nah, ini juga banyak ya, tampak banyak ibu-ibu rumah tangga ini juga antusias ya mengikuti berbagai pelatihan. Nah,
Bahkan untuk mereka yang sudah punya profesi tertentu, nah itu juga bisa mengupgrade skill ya, tidak kalah dengan mereka yang gaptek ya. Nah, ini beberapa contoh pindah yang sudah sukses ya. Ini sudah mampu dari hasil bisnis online. Ibu Tri Nurrahma bisa beli mobil, bangun rumah. Nah, kemudian ini ada siapa nih, Mas Aminuddin, bisa yang hanya seorang lulusan SD bisa beli mobil Yu ya, hampir kisaran harganya hampir 200 jutaan ya. Nah, ini bahkan bisa bangun rumah ya, bisa bangun rumah. Kemudian ya banyaklah contoh-contohnya. Nah, ini ya, ini bahkan masih muda ya. Nah, oke. Nah, ini bukti bahwa bisnis online itu mampu memberikan ini ya, peluang informasi income yang nilai bisnisnya bisa jauh melebihi profesi semula ya. Karena kita tahu dunia online luar biasa ya, potensinya sangat terbuka lebar. Nah ini ya, bahkan punya sudah mampu penghasilan 50 juta. Wow, nah, luar biasa ya. Kalau panjenengan bekerja di sebuah perusahaan, ini minimal panjenengan levelnya level manajer pun itu manajer puncak, bukan manajer di tingkat brand ya, di tingkat kantor cabang, tapi manajemen puncak yang punya pengendali kebijakan ya, pengambil keputusan lah. Nah, itu baru penghasilan Anda bisa tembus 50 juta. Itu kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan. Itu pun perusahaannya adalah perusahaan besar. Kalau perusahaan level industri, level rumah tangga ya, manajer pun paling gajinya 10 juta aja jangan sampai. Luar biasa ya. Nah, itu ini beberapa ini ya contoh. Nah, jadi ini intinya tuh potensi bisnis online tuh kalau kita mau menjalannya dengan serius, nah itu bisa menjadi sumber penghasilan tambahan kita, bisa memakmurkan kita lah, bisa jadi pegangan kita hidup makmur, dan plusnya kita bisa berkontribusi pada masyarakat, kita ikut membantu mengurangi kemiskinan. Ya, ini sekilas tentang potensi bisnis berbasis online. Nah, sukses untuk Anda ya. Nah, ini jika panjenengan semua tertarik dan berminat berbisnis online yang mudah ya, yang dengan kriteria yang mudah dijalani oleh siapapun, modalnya ringan, relatif ringan, bahkan nyaris nol ya, ya di bawah 1 juta lah ya. Kalau kita bandingkan, misalnya panjenengan pengen buka angkringan saja itu minimal 6 juta, gerobaknya aja 2 juta enggak boleh loh, belum dagangannya loh ya. Itu baru level jual angkringan ya, dengan potensi income-nya ya katakanlah paling ya 5 juta lah, paling banter itu enggak nyampe 10 juta lah intinya. Nah, paling rata-rata 3 juta 5 juta lah, itu modalnya aja lebih dari 6 juta. Nah, ini potensinya luar biasa, modal relatif ringan, terjangkau, memberi kesempatan kepada siapapun, tidak membutuhkan persyaratan minimal pendidikan apa, latar belakangnya apa, semuanya punya kesempatan lah, punya akses yang sama menjadi mitra bisnis kami. Nah, kalau dan yang jelas ini 100% real bisnis, tidak ada unsur tipu, unsur permainan uang atau yang sifatnya abal-abal. Jadi 100% bisnis, dan plusnya luar biasa, kita masuk komunitas orang-orang positif. Jadi tidak hanya kita berkutat soal hubungan niaga, tapi hubungan sosial, kesolehan sosial, pembentukan karakter itu kita bangun di sini. Nah, jika Anda monggo, jika panjenengan berminat pengen lebih jauh informasi tentang peluang bisnis yang kami jalankan, saudara bisa menghubungi saluran kontak kami tolong dicatat ya, ingat-ingat ya, 0857 2599
5788. Saya ulangi lagi, 0857 2599 5788. Itu bisa Anda akses lewat SMS, telepon, atau WhatsApp, atau di website kami www.tokoorganiknasa ab279.com. Saya ulangi lagi ya, www.tokoorganiknasa ab279.com ya. Nah, itu kalau panjenengan tertarik dengan peluang bisnis berbasis online yang baru saja saya presentasikan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.